Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi dengan saya Samsinar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091058022303. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori belajar kognitivisme. Silahkan disimak. Teori belajar kognitivisme terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu konsep dasar kognitivisme, pokok dan kajian belajar menurut kognitivisme, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme, kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Konsep dasar teori kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia yang mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitivisme sebagai teori yang menekankan kepada proses berpikir, beranggapan bahwa perilaku tercipta dari persepsi dan pemahaman seseorang akan keadaan dalam pembelajaran yang diikuti, sehingga teori belajar ini dikenal juga dengan sebutan model perseptual. Suyono dan Haryanto mengemukakan dua pemikiran pokok dari kognitivisme adalah teori pemrosesan informasi dan teori skema. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Jerome S. Bruner. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Bruner, anak harus belajar aktif di dalam kelas. Anak harapannya belajar dengan menemukan atau discovery learning. Pada dasarnya, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Evelyn Sregar dan Hartini Nara, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, yaitu termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Teori belajar ini mendorong dan menyemangati peserta didik untuk belajar sendiri melalui kegiatan dan pengalaman. Peserta didik diminta untuk bisa menemukan arti hidup dan mempelajari konsep sesuai dengan pemahaman masing-masing. David P. Ausubel. Menurut Ausubel, ada dua jenis belajar. Pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Dua, belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Kurt Lewin. Lewin mengemukakan bahwa setiap individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang mana disebut sebagai ruang hidup di mana individu berada. Suyono dan Haryanto, belajar menurut teori belajar medan kognitif berlangsung karena adanya perubahan struktur kognitif. Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dari proses perkembangan individu dari masa bayi hingga masa dewasa yang didasarkan pada nalar dan kemampuan berpikir menggunakan hipotesa. Konsep mendasar dari teori Jean Piaget adalah: pertama, intelijensi. Menurut Piaget, intelijensi adalah suatu bentuk equilibrium ke arah mana semua struktur yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensiomotor diarahkan. Dua, organisasi adalah suatu batas yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur, baik yang psikis ataupun fisiologi dalam suatu sistem yang lebih tinggi.
3. Skema adalah struktur mental seseorang yang secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Asimilasi adalah proses kognitif tempat seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa asimilasi adalah proses perpaduan antara informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. 5. Akomodasi adalah penyesuaian struktur internal pada ciri-ciri tertentu dari situasi khusus yang berupa objek atau kejadian yang baru. Dan 6. Ekuilibrasi adalah pengaturan diri yang berkesinambungan dan memungkinkan seseorang untuk tumbuh, berkembang, dan berubah menjadi lebih baik lagi. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah. Dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: pertama, pembelajaran lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Dan 3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar peserta didik mengembangkan kualitas intelektualnya. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktikkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif.